warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Gorontalo Bapak Habibie MAB beserta Ibu Dr. Anda Haja Ida Sahida Rusli Habibie MH, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Wakil Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Iya, terima kasih rekan Nur yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mitra Poliama dan pemirsa Kidali TV dimanapun Anda berada. Saya reporter Anda Caca Selvia akan melaporkan langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-21 tahun di pagi hari ini. Dan para mitra Poliama sudah dihadiri oleh Bapak Ketua Bapak Paris R.A. Yusuf Esos MSI dan juga beberapa anggota dewan lainnya, serta dihadiri juga oleh Bapak Gubernur Rusli Habibie secara virtual. Baik para mitra Poliama, kita ikuti langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-21 tahun di pagi hari ini. Nasional Haji Yasir Arafat Dama, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Provinsi Gorontalo akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Andos Paris R.A. Yusuf, SOSI MSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Gorontalo dan Ibu Haja Ida Syahidah Rusli Habibi MH secara virtual. Wakil Gubernur Gorontalo dan Ibu Dr. Haja Nurinda Rahim MSc secara virtual. Yang terhormat Dr. Insinyur Gusnar Ismail MM, mantan Gubernur Gorontalo secara virtual. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara virtual. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo secara virtual. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo beserta ketua, wakil-wakil ketua, dan ibu-ibu anggota Persatuan Istri Anggota Dewan. Yang terhormat, yang hadir juga secara virtual, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para tokoh pejuang dan relawan pembentukan Provinsi Gorontalo, wali kota, para bupati dan wakil bupati seprovinsi Gorontalo, para ketua DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Komisaris Bank Sulut Bapak Firyanto Konio ST, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta seprovinsi Gorontalo, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang hadir secara virtual, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, dan rekan-rekan media cetak dan elektronik. Seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang tersebar di sepanjang Taludaa sampai Popayato dan anggota sampai Tolinggula, pemirsa Atinggola, kami maksud sampai Popayato dan Atinggola, sampai Tolinggula, pemirsa televisi live streaming, serta pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah, rahmat dan ridhonya. Kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul dan bersilaturahim untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Provinsi Gorontalo. Salawat dan salam marilah kita persembahkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan suri teladan kepada umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Semoga syafaat beliau menyertai kita di akhirat nanti. Amin. Selanjutnya, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya, terlebih dahulu perkenankan saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa, mengheningkan cipta sejenak, mengenang jasa-jasa para tokoh pejuang pendiri pembentukan Provinsi Gorontalo. Kita juga berdoa agar diberikan kekuatan untuk mengemban amanah rakyat Provinsi Gorontalo. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang anggota dewan. Adapun yang belum sempat menghadiri
atau belum berada di tempat pada hari ini, saya sampaikan sebagai berikut. Fraksi Partai Golkar semuanya hadir. Alhamdulillah sudah hadir semua. Tadi masih ada satu, alhamdulillah sudah lengkap. Dengan demikian, yang hadir ini adalah 36 orang. Kemudian fraksi PDI Perjuangan yang belum berada di tempat. 1. Pak Muhammad Kris Wartabone, Feni Rosdiana Anwar, Ance Robot, Arifin Ali, Dedi Hamzah izin. Fraksi Nasional Demokrat Amanat, Adhan Dambea. Fraksi Persatuan Pembangunan, alhamdulillah sudah hadir semua. Kemudian fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Irwan Mamesa. Fraksi Partai Demokrat Nurani Bangsa, Guntur M. Talib izin. Perjalanan ketua. Arifin Jakani. Untuk itu, sambil Fraksi Gerindra belum disebut, hadir semua fraksi Gerindra. Yang saya sampaikan adalah yang belum sempat hadir. Karena Gerindra hadir, tidak perlu saya angkat ke permukaan. Cukup saja. Untuk itu, sambil memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Provinsi Gorontalo, kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini pula, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang berkenan hadir dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini, baik dihadiri langsung maupun secara virtual. Dan juga perlu kami sampaikan, untuk peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-21, penataan ruangan sidang paripurna bernuansa muatan lokal dan mencerminkan pada aspek adat serta pakaian yang dikenakan para undangan memiliki nuansa adat Gorontalo. Hal ini merupakan masukan dan program lembaga adat yang bertujuan sebagai salah satu cara untuk pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya maupun adat istiadat masyarakat Gorontalo agar keberadaannya, eksistensinya tetap terjaga dan berlanjut yang sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lembaga adat. Di lain pihak, kami menyampaikan permohonan maaf rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Provinsi Gorontalo tahun ini dilaksanakan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya dengan mengundang para tokoh pejuang pemekaran Provinsi Gorontalo, berbagai para mantan pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik yang di Gorontalo maupun yang di perantauan, baik dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Manado, dan kota lainnya. Tokoh adat, tokoh politik, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, LSM, BEM Perguruan Tinggi Provinsi Gorontalo. Hal ini dikarenakan dalam situasi pandemi COVID-19 dan tentunya ini menjadi keprihatinan bersama, sehingganya pelaksanaan rapat paripurna hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-21 tahun 2021 dilaksanakan secara sederhana dengan tidak mengurangi makna, bobot, dan eksistensi makna peringatan hari jadi Provinsi Gorontalo ke-21 yang dilaksanakan selebihnya secara virtual. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 9 tahun 2015 bahwa hari ulang tahun Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 5 Desember. Dan setiap tanggal 5 Desember dilaksanakan rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Gorontalo.
Dan hari ini Senin 6 Desember 2021 kami rayakan dengan rapat paripurna yang seharusnya pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 karena tanggal 5 tersebut jatuh di hari Minggu atau hari libur. Peringatan perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo dilaksanakan dalam bentuk rapat paripurna DPRD merupakan wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang diberikan dalam membangun daerah Provinsi Gorontalo. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 Provinsi Gorontalo pada hari ini bukan semata-mata mengenang dan berbagi cerita, bukan sekedar bergembira atau sekedar sebuah kegiatan seremonial belaka, tetapi sebagai wahana retrospektif, introspektif, dan prospektif. Retrospektif, kita berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah sangat bernilai sebagai referensi menapaki masa kini dan masa depan. Introspektif, kita jadikan sebagai sarana mawas diri atau introspeksi koreksi diri. Dengan demikian, setiap etape perjalanan ke depan akan bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan. Kemudian prospektif, kita berusaha dan berupaya mendesain atau merancang sebuah masa depan berdasarkan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Sebagai masyarakat Provinsi Gorontalo, kita wajib bersyukur dengan hari kelahiran Provinsi Gorontalo menjadi inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik-detik perjuangan kehidupan daerah dengan karya nyata. Kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja keras dan kerja cerdas dan kerja ikhlas demi meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Di usia 21 tahun Provinsi Gorontalo, sudah banyak hal yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Gorontalo, mulai dari pemerintah dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, perguruan tinggi, serta seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dengan potensi kekuatan yang telah kita miliki, yakni persatuan dan semangat kegotong royongan huyula. Dengan semangat huyula tersebut agar tercapai cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo, yakni semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Dengan kegiatan pembangunan yang telah kita lakukan bersama, adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat bahwa pembangunan di Provinsi Gorontalo setiap tahun terus meningkat. Di tahun 2021 ini, semua peningkatan pembangunan di Provinsi Gorontalo mengalami perlambatan karena kita tahu juga Provinsi Gorontalo termasuk salah satu provinsi yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga sebagian besar sumber pembangunan yang kita miliki dialihfungsikan untuk pencegahan terjadinya virus secara luas. Namun geliat pembangunan di berbagai sektor tetap dilaksanakan, dan melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada hari ini kami sampaikan secara garis besar bahwa perkembangan dan kemajuan Provinsi Gorontalo yang telah dicapai dalam kurun waktu 21 tahun antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, APBD Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus meningkat, di mana pada tahun 2002 hanya sekitar 150 miliar 611.986.000 rupiah. Tahun 2020 2 triliun 6 miliar 64.139.749 rupiah, 51 sen. Di tahun 2021 mengalami penurunan di tengah pandemi COVID-19 sehingga menjadi 1 triliun 912 miliar 519.212.778 rupiah. Dan selanjutnya mengalami refocusing anggaran sehingga menjadi
1.888 miliar 852 juta 626.591 rupiah. Namun pada perubahan APBD 2001 menjadi 2 triliun 10 miliar 882 juta 300.876 rupiah 30 sen. Dengan komposisi anggaran untuk belanja publik 62% dan untuk belanja aparatur 38%. Dan untuk RAPBD tahun anggaran 2022 1 triliun 736 miliar 434 juta 798.278 rupiah. Dan penurunan RAPBD tahun 2022 juga merupakan efek dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dua, sesuai data dari BPS Provinsi Gorontalo, persentase penduduk miskin tahun 2004 sangat tinggi, yaitu sebesar 29% setiap tahun telah mengalami penurunan. Maret 2018 16,81%, Maret 2019 menurun 15,31%, dan Maret 2021 sebesar 15,61%, mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo terus membaik, di mana tahun 2001 5,55%, 2016 6,52%, 2017 6,74%, 2018 7,25%, tahun 2019 6,41%, dan namun di tahun 2020 sebagaimana diketahui bersama, perekonomian nasional mengalami resesi slowdown berdampak di daerah-daerah hingga Provinsi Gorontalo sampai dengan triwulan 3 turun 0,02%, dan pada triwulan 3 tahun 2021 naik 3,04%. Nilai produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 41,151 miliar, tahun 2020 triwulan ketiga seputaran angka 10,549 miliar, dan pada triwulan 3 tahun 2021 mencapai 11,20541 miliar. Indeks Pembangunan Manusia IPM Provinsi Gorontalo juga terus mengalami kemajuan. Tahun 2019 mencapai 68,49 poin, 2020 68,68 poin, dan tahun 2021 mencapai 69 poin. Selain hal tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo patut mengapresiasi dan menghargai bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo setiap tahun telah memperoleh penghargaan atau reward dari pemerintah pusat, dan untuk tahun 2021 penghargaan tersebut diperoleh antara lain: 1. Tanggal 2 Desember 2021, penghargaan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau unclassified opinion. Artinya bentuk keseriusan pemerintah Provinsi Gorontalo dan sinergitas yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. 2. Memperoleh penghargaan TPID terbaik 1 nasional dari Menteri Dalam Negeri. 2. Tanggal 2 Desember 2021 memperoleh Treasury Award 2021 terbaik 1 pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah terbaik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 4. Penghargaan Treasury Award 2021 terbaik pertama Satker Dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengelolaan keuangan terbaik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bulan November 2021 menerima anugerah Bank Indonesia tahun 2021
atas pendukung data terbaik tahun 2021 kepada OPD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. 6. Bulan Desember tahun 2021, bulan September 2021 memperoleh top 99 inovasi pelayanan publik 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI kepada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo atas inovasi Sahabat Nol, tilang 1 hari beres, angkutan tertib, inovasi tiadakan pelanggaran. 7. Bulan Desember 2021, penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi atas capaian rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi untuk area penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan nilai 99,96% kepada Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi. 8. Bulan Desember 2021, anugerah dan Parahita Eka Praya AP dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo atas upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi pengarustamaan gender. 9. Penghargaan LHKPN Award untuk kategori 10 sampai 1000 wajib dari Komisi Pemberantasan Korupsi. 10. Penghargaan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2019. Berikut, Collaborative and Inclusive Learning Center terbaik 2, penghargaan kategori lembaga pelatihan pemerintah daerah tahun 2021. Menuju informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KIP tahun 2021, akuntabilitas kinerja tahun 2020 dan pelaksanaan reformasi birokrasi peringkat B. Peringkat 1 atas capaian dalam komitmen pengawasan dan pengendalian dari BKN Award tahun 2021. Peringkat pertama atas capaian dalam penilaian kompetensi dari BKN Award tahun 2021. Peringkat 3 atas capaian dalam implementasi penilaian kinerja dari BKN Award tahun 2001. Peringkat 3 atas capaian dalam implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT dari BKN Award tahun 2021. Terpilihnya sebagai pemenang komitmen pengawasan dan pengendalian dari BKN Award tahun 2001. Terpilihnya sebagai pemenang implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT dan BKN Kanrek 11 Award 2021. Juara pertama Statistik Award 2021 kategori OPD paling responsif statistik tingkat nasional Provinsi Gorontalo dari BPS Provinsi Gorontalo. Penghargaan dari Gubernur Gorontalo kepada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sebagai pemimpin perubahan Provinsi Gorontalo tahun 2021 berdasarkan predikat nilai sakit tahun 2021. Terakhir 23, penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik sangat baik yang diberikan oleh Kementerian PAN RB. Paling terakhir 24, penilaian kinerja PTSP dan kinerja percepatan pelayanan perubahan pemerintah daerah tahun 2021 dengan nilai sangat baik. Dan banyak penghargaan lainnya yang kami tidak bisa sebut satu persatu, namun kami bangga terhadap perolehan prestasi dari kalangan masyarakat yang perlu kami sampaikan, yakni sebagai berikut. Prestasi di bidang olahraga tingkat nasional. Peraih 2 medali emas PON 20 Papua cabang sepak takraw, masing-masing atas nama Hendra Pago, Jelki Ladada, Aryansyah Wahyu Ramadan, dan Abdul Halim Rajiu. Peraih pertama medali emas pada Kejurnas Karate di Lampung atas nama Saskia Putri Salurante. Prestasi di bidang pertanian tingkat nasional
Inseminator terbaik nasional dari Kementerian Pertanian RI atas nama Adnan Hamid. 2. Petani jagung terbaik 3 dari Kementerian Pertanian RI atas nama Yat Banar. Penghargaan prestasi pendidikan tingkat nasional, medali for excellence tingkat nasional masing-masing kategori. Pertama, lomba kompetensi siswa welding atas nama Andri Nurhalik Olii, siswa SMK Negeri 3 Gorontalo. Lomba kompetensi siswa Electronics atas nama Rio Febrianto, SMK Negeri 3 Gorontalo. Lomba kompetensi siswa Automobile Technology atas nama Gusti Ngurah Suraputra, siswa SMK Tirtayasa Gorontalo. Lomba siswa teknologi peternakan atas nama Abdul Karim Jasman Lameo, SMKS Gotong Royong. Lomba kompetensi siswa bricklaying atas nama Rahim Abdul, SMK Negeri 3 Gorontalo. Dan lomba kompetensi siswa electrical installation atas nama Febrianto Ismail, SMK Negeri 3 Gorontalo. Dan lomba kompetensi farmasi atas nama Nahwayuni Nusi, SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo. Keberhasilan prestasi tingkat nasional tersebut merupakan kado istimewa di hari jadi Provinsi Gorontalo yang ke-21 ini. Semoga keberhasilan para atlet dan siswa memberikan inspirasi dan motivasi kepada atlet dan siswa Gorontalo lainnya untuk menorehkan prestasi di tingkat nasional dan internasional. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikianlah raihan penghargaan prestasi yang kita raih. Semoga menjadi penyemangat melakukan lompatan kemajuan untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Kita harus berani melakukan kebijakan-kebijakan baru, walaupun hasilnya belum tentu bisa kita nikmati saat ini. Namun insya Allah kita akan rasakan pada nanti generasi-generasi yang akan mendatang. Di samping raihan penghargaan dan prestasi yang kita capai di tahun 2021 ini, namun tak lupa pula Provinsi Gorontalo dilanda cobaan bencana alam yang hampir seluruh wilayah daerah kabupaten dan kota mengalami bencana banjir yang merendamkan ratusan rumah penduduk, fasilitas umum, pasar, sekolah, dan perkantoran. Di lain pihak, kita diperhadapkan melawan penyebaran COVID-19. Untuk itu, marilah kita berdoa semoga daerah Gorontalo ini dapat dialihkan dari bencana alam dan wabah yang melanda saat ini COVID-19 untuk segera musnah. Namun bukan saja doa, akan tetapi konsistensi kita menjaga lingkungan untuk tidak merusak hutan lindung, dan juga mendisiplinkan diri terhadap penyebaran COVID-19, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak, termasuk pula sudah tervaksin. Dan kami secara lembaga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan vaksin COVID-19 dengan mengajak sana keluarga yang belum tervaksin dengan harapan sukses vaksinasi. Semoga kehidupan kesehatan kita akan lebih normal kembali. Akhirnya demikian kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan Gubernur Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Provinsi Gorontalo. Kepada Saudara Gubernur dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu anggota DPR RI, Dapil Provinsi Gorontalo, Ibu Haja Ida Syaidah Rusli Habibi. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Andos Idris Rahim MM, pimpinan dan anggota DPRD yang sempat hadir pada rapat paripurna hari ini, para wakil-wakil ketua juga yang sempat hadir, sekretaris daerah Provinsi Gorontalo, rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang wakili, rekan-rekan bupati, wali kota seprovinsi Gorontalo atau yang mewakili, juga pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo, pimpinan perguruan tinggi dan negeri dan swasta seprovinsi Gorontalo, para pejabat instansi vertikal, pimpinan BUMD dan BUMN, perbankan seprovinsi Gorontalo, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM dan rekan-rekan pers. Hadirin undangan serta seluruh rakyat Gorontalo yang sempat mengikuti secara virtual, langsung maupun streaming di Provinsi Gorontalo walaupun di luar Gorontalo. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kesehatan dan inayahnya. Pada pagi hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2021, kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-67 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-21. Di mana selama 2 tahun terakhir, perayaan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo dirayakan secara sederhana karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Semoga di tengah kesederhanaan ini tidak menyurutkan semangat membangun masyarakat Provinsi Gorontalo yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, momentum peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-21 yang jatuh pada tanggal 5 Desember memiliki arti yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Gorontalo, khususnya para tokoh pejuang pendiri pembentukan Provinsi Gorontalo, yaitu Presnas, Presidium Nasional, KP3G, Komite Pusat Pembentukan Provinsi Gorontalo, dan P2GTR, Pembentukan Provinsi Gorontalo Pemindai Raya, yang telah berjuang dengan gigih tanpa pamrih, bersemangat sehingga Gorontalo dapat berdiri menjadi provinsi ke-32 di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini yang sangat berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan perkembangan pembangunan dan kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai hingga tahun 2021 di bawah kepemimpinan saya, Rusli Habibi sebagai gubernur, dan Dr. Andos Idris Rahim sebagai wakil gubernur. Walaupun 2 tahun belakangan, hambatan dan tantangan yang sangat luar biasa mewarnai penyelenggaraan pembangunan di daerah, akan tetapi secara makro dalam kurun waktu 1 dekade 2012-2022, alhamdulillah menunjukkan kinerja yang sangat signifikan, yaitu A. Indeks pembangunan manusia di tahun 2012 sebesar 64,16 poin dan tahun 2021 mencapai 69 poin. B. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama 10 tahun terakhir ini berada di atas rata-rata nasional, yaitu di atas 6%.
Meskipun di tahun 2020 mengalami kelambatan, dan alhamdulillah pada triwulan ketiga tahun 2021 tumbuh positif mencapai 3,04%. C. Kemiskinan di tahun 2012 sebesar 17,22% dan tahun 2021 sebesar 15,68%. Mengalami sedikit kenaikan sebagai dampak pandemi COVID-19, di mana tahun 2019 kemiskinan Gorontalo berhasil turun mencapai 15,31%. D. Ketimpangan masyarakat yang diukur dengan indeks Gini selama 10 tahun terakhir berada pada rata-rata 0,4006% poin atau ketimpangan rendah. E. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo tahun 2012 sebesar 4,47% dan di tahun 2021 di masa pandemi Provinsi Gorontalo berhasil menekan tingkat pengangguran hingga mencapai 3,01%, terendah secara nasional. F. Selama 10 tahun terakhir telah berhasil menekan inflasi, di mana tahun 2012 sebesar 5,31% dan di tahun 2020 menjadi pada posisi 0,81%. G. Demikian halnya dengan perkembangan investasi yang terus menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Realisasi investasi PMD sampai dengan triwulan kedua tahun 2021 mencapai 1,9 triliun. Sebelumnya tahun 2020 realisasi PMDM sebesar 647 miliar. H. Indeks demokrasi Indonesia terbaik kedua secara nasional mencapai 83,21% di tahun 2021. I. Dari data status perkembangan desa, di mana dari total 657 desa, hanya 1 desa yang masih berada pada kategori sangat tertinggal. 90 desa tertinggal dan selebihnya telah berada pada kategori maju. 122 desa berkembang, 442 desa. J. Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan yang diukur dengan nilai tukar petani atau NTP mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 102,3% menjadi 104,3% di tahun 2021. Good governance di tahun 2021, kami tetap konsisten mendorong terselenggaranya kepemimpinan yang lebih baik. Dibuktikan di tahun 2021 ini, pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mendapatkan predikat WTP selama 9 tahun berturut-turut, dan penilaian hasil akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 68,05% dengan kategori B. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia. Selain kinerja makro, pembangunan di atas tidak dapat dimungkiri pula sepanjang tahun 2021 ini berbagai kinerja positif yang ditunjukkan dari hasil atau sisi sektoral. Beberapa di antaranya adalah: A. Di sektor pendidikan, APM SMA SMK MA sederajat tahun 2020 mencapai 77,30% dan APK mencapai 96,87%. Peningkatan APM dan APK didukung oleh beberapa pembangunan sekolah, ruang kelas baru, laboratorium komputer bagi SMA, SMK, dan SLB. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM, juga didukung dengan pemberian bantuan beasiswa untuk mahasiswa miskin dan atau berprestasi, serta peningkatan pelayanan perpustakaan. Selaras dengan upaya peningkatan kualitas SDM, juga ke depan atas inisiasi pemerintah Provinsi Gorontalo yang didukung oleh Kementerian Tenaga Kerja, di tahun 2022 rencana akan dibangun pembangunan Balai Latihan Kerja atau BLK khususnya
dalam mendukung pendidikan dan keterampilan vokasi. Sebagai informasi kepada seluruh hadirin bahwa minggu kemarin saya dan beberapa OPD telah menyaksikan penyerahan aset lahan kurang lebih 21 hektar untuk pembangunan WLK otomotif dan 17 hektar di Suwawa untuk pembangunan sektor pertanian dan juga sektor pariwisata. B. Sektor kesehatan ditandai dengan angka usia harapan hidup tahun 2021 sebesar 68,19 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 66,76 tahun. Upaya peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, peningkatan upaya kesehatan program atau UKP, dan upaya kesehatan masyarakat UKM melalui peningkatan kualitas layanan di laboratorium dan rumah sakit dan penanganan stunting di Provinsi Gorontalo. C. Sektor infrastruktur ditandai dengan kondisi mantap jalan. Provinsi mencapai 54,38% dan dari jalan nasional di Gorontalo mencapai 93,2%. Capaian pembangunan infrastruktur lainnya yaitu pembangunan rumah layak huni sampai dengan tahun 2021 mencapai 2.287 unit. Cakupan layanan air minum mencapai 86,2%. Sanitasi 79,93%. Dan beberapa proyek infrastruktur strategis telah dibangun seperti pembangunan GOR, revitalisasi Danau Limboto, bendungan rendangan, Rumah Sakit Ainun Habibi, dan pembangunan ruas jalan Provinsi Gorontalo dan strategis Provinsi Gorontalo, serta pembangunan waduk Bolango Ulu yang sudah dimulai. D. Sektor pertanian dan peternakan melalui pemberian benih bantuan unggul, pengelolaan Brigade Al Sintan, program bajak gratis, bantuan ternak sapi, tahun 2021 peningkatan produksi pertanian sebesar 299,758 ton. Produksi jagung bisa mencapai 1,5 juta ton, mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Pembangunan sektor pertanian dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk dalam mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan. E. Sektor kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan nilai produksi perikanan telah banyak hal yang dilakukan antara lain. Bantuan perahu fiber sebanyak 659 unit atau sebanyak 1.977 orang penerima manfaat. Bantuan kapal Inkamina maritim di bawah 30 GT sebanyak 36 unit atau sebanyak 3.459 orang penerima manfaat. Bantuan motor bercoolbox sebanyak 580 unit untuk 580 orang penerima manfaat. Selain itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui penyaluran bantuan BNPB dan sejak tahun 2020 telah diubah menjadi bantuan langsung program pangan BLP 3G yang kita kenal dengan NKRI Peduli kepada 90.000 KPM, bantuan 1.000 pemulihan ekonomi daerah sepeda pada 2.270 pelaku UMKM yang berdampak pandemi COVID-19, serta bantuan sosial lainnya baik kepada masyarakat miskin, korban bencana alam, perempuan kepala keluarga, PK, dan lain-lain. F. Sektor pariwisata selama 10 tahun terakhir juga telah menunjukkan progres yang cukup baik, yang ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, tidak bisa dielakkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup terdampak akibat pandemi COVID-19. Berbagai upaya yang telah kita lakukan, mulai dari pengembangan kawasan wisata yang strategis, yang didukung dengan infrastruktur yang memadai,
serta penyiapan amenitas dan sarana prasarana pendukung di beberapa kawasan wisata yang strategis, seperti kawasan Taman Laut Olele, kawasan wisata Lombongo, wisata Hiu Paus, dan lainnya yang memiliki potensi dan daya tarik serta memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah. Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata, juga diupayakan melalui pengembangan geopark yang saat ini tinggal menunggu penetapan Youth Heritage dengan target dari awal tahun 2022 untuk ditetapkan sebagai geopark nasional dan target pengusulan UNESCO melalui Global Geopark pada tahun 2023. Tentunya di usia yang saat ini telah memasuki periode dekade ketiga, banyak hal yang telah dilaksanakan dan prestasi yang telah diraih oleh Provinsi Gorontalo. Pencapaian ini berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat, baik di pemerintahan, masyarakat, serta lembaga-lembaga non-state aktor. Harapannya pencapaian ini dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan dengan optimal potensi-potensi yang dimiliki. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun beberapa tantangan pembangunan yang dihadapi Provinsi Gorontalo antara lain: 1. Persoalan kemiskinan yang masih perlu menjadi fokus perhatian, baik dari sisi efektivitas penyaluran bantuan serta pembenahan dan pemutahiran data kemiskinan dari hulu sampai hilir, sehingga intervensi melalui program kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat fungsi dan tepat sasaran. Kedua, daya saing kualitas produksi pertanian, kualitas beras dan jagung yang masih cenderung rendah. Maaf, kesalahan teknis. Persoalan lingkungan hidup yang masih menjadi isu yang tengah menghebohkan saat ini. Dampak deforestasi yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti, illegal logging, dan pembukaan lahan pertanian di lahan miring masih menjadi perhatian bersama. Hal ini tentunya berdampak pada kelestarian hutan dan ketidakstabilan ekosistem hingga bencana banjir yang sering terjadi di beberapa wilayah dari kabupaten dan kota. 4. Daya saing infrastruktur Gorontalo masih rendah. Hal ini patut mendapatkan perhatian lebih, mengingat infrastruktur adalah salah satu prioritas pembangunan dan memberi dampak cukup besar terhadap peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Terlebih lagi, kita masih mempunyai pekerjaan rumah yang begitu besar dalam penuntasan proyek-proyek strategis. Di antaranya, penuntasan Jalan Gorontalo Outer Ring Road segmen 1, kurang lebih 3,4 km. Pada segmen 3, pengembangan jalan strategis provinsi, pembangunan Bandara Pohuwato, Bendungan Bulang Ulu yang akan dioptimalkan pembangunannya pada tahun 2022 melalui dukungan penganggaran dari pemerintah pusat. Juga termasuk Danau Limboto, penanganannya sudah masuk di 15 danau di Indonesia yang akan ditangani khusus oleh beberapa kementerian dan lembaga. Kelima, pariwisata sebagai salah satu sektor jasa yang kita harapkan mampu mendongkrak ekonomi Gorontalo, sehingga memerlukan perhatian kita, terutama di dalam mengintegrasikan pembangunan antara sektor serta peningkatan pembinaan terhadap para pelaku pariwisata dan kelompok sadar wisata, membangun kolaborasi antara stakeholder pariwisata dalam menyiapkan amenitas dan secara sarana pendukung promosi pariwisata serta dukungan terhadap pengembangan geopark ke depan. Adapun persoalan penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi dapat saya laporkan sebagai berikut.
bahwa tercatat jumlah pasien terpapar COVID-19 sejumlah sampai dengan posisi tanggal 3 Desember 2021 sebanyak 11.833 jiwa. Jumlah kasus positif 0 jiwa, yang sembuh sebanyak 11.373 jiwa, dan yang meninggal sebanyak 460 jiwa. Persentase vaksin sampai dengan posisi 30 November 2021, yaitu dosis 1 sebesar 59,94% atau sebanyak 5.602.504 jiwa, dan dosis 2 sebanyak 34% atau sebanyak 324.499 jiwa. Dan sampai saat ini proses vaksinasi terus dilaksanakan melalui pelibatan semua pihak-pihak, baik dari TNI Polri, pemerintah provinsi dan kabupaten kota hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Harapannya Provinsi Gorontalo akan mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok agar geliat ekonomi Gorontalo bisa kembali stabil. Insya Allah di akhir tahun ini kita akan capai minimal target 75% sudah tervaksin dosis 1. Hadirin sidang paripurna DPRD yang saya hormati, beberapa hal ini yang disampaikan tentu masih menjadi tantangan besar kita dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo yang akan kita optimalkan dan tuntaskan bersama melalui sinergi dan harmonisasi program kebijakan. Dengan keterbatasan fiskal daerah dan di tengah fokus penanganan pandemi COVID-19, namun kita tetap berupaya memaksimal mungkin untuk penuntasan dan pengoptimalisasi visi misi dan target pembangunan Provinsi Gorontalo. Oleh karenanya, Provinsi Gorontalo mengambil inisiatif pembiayaan lainnya yang dapat mengakomodir hal-hal yang belum tuntas. Sejak tahun 2020 telah diupayakan mulai skema pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, dan tahun 2021 usulan yang telah disetujui sebesar 311 miliar lebih yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan strategi provinsi seperti pembangunan kadal pengendali banjir Tanggida, pembangunan lanjutan jalan Tenilo Piloda Iluta, peningkatan jalan Taloditi Wanggarasi, pengembangan RSUD Ainun Habibi, pengadaan alat kesehatan dan lainnya yang dinilai sebagai salah satu upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi atas dampak pandemi COVID. Juga perbaikan jalan Andalas atau jalan Aryo John Katili. Insya Allah tahun depan kita akan mulai di awal tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, melalui hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-21, atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas kerjasamanya dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian program-program pembangunan di Provinsi Gorontalo. Para Bupati, Wali Kota, dan DPRD Kabupaten Kota atas kerjasama selama ini sehingga pembangunan di Provinsi Gorontalo bisa lebih baik seperti sekarang ini. Serta kepada OPD, instansi vertikal, serta seluruh masyarakat Gorontalo yang telah ikut berpartisipasi mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Provinsi Gorontalo. Akhirnya, saya mengucapkan Dirgahayu Provinsi Gorontalo ke-21. Semoga ke depan semakin sukses, lebih maju, aman, dan sejahtera. Harapan saya, pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan dapat dituntaskan sampai akhir periode RPJMD 2017-2022. Dan apa yang sudah kita laksanakan selama ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa saya serta Pak Idris Rahim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada periode
2022. Insya Allah kami berdua akan menyelesaikan tugas kepercayaan rakyat kepada kami yang telah diembankan oleh 1,150 juta jiwa. Atas nama pribadi, keluarga, dan pimpinan OPD, apabila selama 10 tahun saya dan Pak Idris Syahim ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang menyakitkan perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kata dan tingkah laku kami yang tidak senonoh, yang tidak terterima oleh masyarakat, termasuk rekan-rekan DPRD. Di dalam rapat atau forum rapat yang sangat berbahagia ini, saya serta Pak Idris Syahim dan keluarga mengharapkan maaf dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon kami dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan yang telah kami sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menyakiti Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur pada hari ini, mari kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membawakan doa dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah yang maha kasih dari segala pengasih, yang maha berkuasa dari segala kekuasaan, yang maha sempurna dari segala kesempurnaan, yang maha melimpahkan kesejahteraan dan kedamaian. Pada momentum yang berbahagia ini, pada hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-21 tahun 2021 ini, kami tengadahkan tangan memohon rahmat dan ridho-Mu. Curahkan kasih dan sayang-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Nikmat kebahagiaan dan kecukupan yang berlimpah kepada bangsa kami dan daerah kami Provinsi Gorontalo yang kami cintai. Amin. Allahumma ya Allah, tiada kemakmuran dan kesejahteraan tanpa berkah-Mu. Berkahilah kami semua penduduk Provinsi Gorontalo dengan keamanan dan kedamaian, rezeki yang melimpah, rezeki yang halal lagi baik. Anugerahkan kepada kami semangat membangun negeri, meningkatkan kualitas hidup, dan mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan religius. Allahumma ya Allah, hindarkan kami dari segala kemudaratan yang merusak sendi-sendi kehidupan, yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Jauhkan kami dari segala fitnah dan bencana. Tetapkan perlindungan-Mu atas daerah kami yang tercinta ini dari segala bentuk penyakit dan penderitaan.
Allahumma ya Allah, ampuni jika kami telah lalai dalam mengingat-Mu. Ampuni jika kami telah mengabaikan petunjuk dan bimbingan-Mu. Ampuni orang tua kami, para pendahulu yang telah berjuang untuk pembentukan daerah ini. Ampuni para pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang telah memimpin doa. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin dan para undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita memasuki acara penutup. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan dengan memohon kekuatan lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita kobarkan semangat dengan meneladani sikap pantang menyerah, teguh pendirian, tekun, ulet dan jujur, agar cita-cita kita dalam pembentukan Provinsi Gorontalo, yakni meraih kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Gorontalo, dapat terwujud. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan tulus ikhlas, rasa haru dan penuh rasa bangga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Andus Haji Rusli Habibi MAP bersama Ibu, dan Bapak Dr. Andus Haji Idris Rahim MM bersama Ibu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, para bupati, wali kota. Terima kasih kepada mantan gubernur, wakil gubernur, para bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang telah memimpin daerah ini untuk terus memajukan dan mengembangkan Provinsi Gorontalo. Penghormatan dan ucapan yang sama kami sampaikan kepada tokoh-tokoh pejuang dan relawan pembentukan Provinsi Gorontalo, Bapak Haji Nasir Amoduto almarhum, Bapak Dr. Andus Haji Rumkono, Bapak Profesor Dr. Nelson Pomalingo MPD, dan lain-lain yang tergabung dalam Presnas P2G, P4GTR, KP3G, Lamahu, Amatora, HPMIG, dan Forbes Makassar. Terima kasih kepada mantan pimpinan dan anggota DPRD dan para pemimpin yang pernah mengabdikan dirinya di daerah, baik di daerah ini, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, politisi, cendekiawan, akademisi, kalangan dunia usaha, insan pers, LSM, baik yang saat ini masih bersama kita maupun yang sudah mendahului kita sekalian, atas pengabdian, sumbangan, pemikiran, peran sertanya, semoga mencapai kondisi Provinsi Gorontalo yang lebih maju dari sebelumnya. Mereka telah banyak memberikan sumbangan pengabdian yang sangat berarti bagi kemajuan Provinsi Gorontalo. Terima kasih kami sampaikan
pada seluruh hadirin dan para undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Dirgahayu Provinsi Gorontalo, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meredai dan memudahkan setiap usaha luhur kita membangun Gorontalo yang kita cintai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Provinsi Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang Para kami mitra hormati. pemirsa Kendali TV dan juga netizen, seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bahwa pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo ke-21 ini mengusung tema yang bernuansa muatan lokal. Hal ini terlihat saat ini penataan ruang sidang paripurna bernuansa muatan lokal dan mencerminkan pada aspek adat serta pakaian yang dikenakan para undangan yang memiliki nuansa adat Gorontalo, yakni dengan menggunakan pakaian takwa. Dan hal ini juga merupakan masukan dan program lembaga adat untuk bertujuan sebagai salah satu untuk pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya maupun adat istiadat masyarakat Gorontalo untuk agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lembaga adat. Dan para mitra Poliama pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, di usia 21 tahun Provinsi Gorontalo sudah banyak hal yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Gorontalo, mulai dari pemerintahan dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten dan juga kota, perguruan tinggi, seluruh lapisan masyarakat Gorontalo, seperti sudah dijabarkan secara jelas dan terinci tadi oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo selaku pimpinan sidang dengan potensi kekuatan yang telah kita miliki, yakni persatuan dan semangat kegotong royongan dengan semangat huyulah atau agar tercapai cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo, yaitu semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo dan dengan kegiatan pembangunan yang telah kita lakukan bersama dan adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Gorontalo, bahwa pembangunan di Provinsi Gorontalo setiap tahun terus meningkat. Dan juga di tahun 2021 ini semua peningkatan pembangunan di Provinsi Gorontalo mengalami keterlambatan karena kita tahu juga Provinsi Gorontalo termasuk salah satu provinsi yang terdampak oleh pandemi COVID-19, sehingganya sebagian besar sumber pembangunan yang dimiliki dialihfungsikan untuk pencegahan terjadinya virus secara luas. Namun geliat pembangunan Provinsi Gorontalo di berbagai sektor tetap dilaksanakan, dan secara garis besar bahwa perkembangan dan juga kemajuan Provinsi Gorontalo yang telah dicapai dalam kurun waktu 21 tahun, yakni APBD Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus meningkat, dan juga untuk presentasi penduduk miskin yang telah setiap tahun ini mengalami penurunan, meskipun pada beberapa tahun belakangan ini mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan sebelum adanya COVID-19. Hingga pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo terus membaik dan masih banyak lagi pencapaian dan penghargaan yang telah diraih oleh Provinsi Gorontalo. Dengan demikian sudah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo ke-21 tahun. Atas nama kru yang bertugas, produser kami Dia Patricia, kameramen kami Bagas Afrianto, teknisi kami Pepin Plan, dan pimpinan Radio Poliama Bambang Arsyad, serta pimpinan Kendali TV Akbar Yusuf, dan seluruh kru kami juga mengucapkan dirgahayu ke-21 tahun untuk Provinsi Gorontalo tercinta, Gorontalo unggul, Gorontalo sehat, Gorontalo taat vaksin. Sampai jumpa pada kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo di waktu mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab nomor 58 Gorontalo.